Bidadari, chapter 129. Tak ada niat menguping. Jangan bodoh, Aida. Tidak mungkin dia memikirkan tentang dirimu. Yang ada di benaknya hanyalah bagaimana kalau dia ke Bali. Dokter Sylvie datang ke sini. Aida mencoba untuk berpikir jernih di saat yang bersamaan. Jadi kamu tidak mau datang menjemputku ke sini? Sibuk sekali kah? Jangan mancing-mancing lagi, my queen. Mancing-mancing. Pasti mereka ingin membicarakan sesuatu yang manis-manis begitu kan? Kenapa juga harus mengotori telingaku kalau mereka ingin melakukan itu? Mana Aida tahu apa yang dimaksud Reiko dengan memancing-mancing. Yang dia pikirkan, melihat wajah pria itu senyum-senyum, tentu saja sesuatu yang mengarah ke pikirannya yang satu lagi. Meskipun hihihi, aku gak mancing-mancing kok. Aku cuma penasaran saja seberapa care kamu sama aku, sayang. Dan seberapa peduli kamu sama aku, sama yang aku lakuin tadi malam. Memikirkanku? Jadi dia senang karena wanitanya tadi malam memikirkannya. Harusnya aku berteriak di sini kalau dia tadi malam menghabiskan waktu di kamarku. Masih baik aku merasa berhutang budi, tak mau menerakinya yang mengotori mataku. Sial sih, kenapa nelponnya nggak di luar aja, mencemari telingaku. Geram Aida. Kalau yang itu nggak perlu ditanya. Tapi aku memikirkan sesuatu yang lain untuk masa depan kita, sayang. Apa tuh? Tak ada clue untuk Aida, dan sungguh saat ini dirinya mengumpat hatinya sendiri karena merasa kalau dia menguping. Aida tak suka, tapi memang itu terdengar di telinganya. Sayang, aku sudah melihat semua yang ditunjukkan oleh Tommy. Iya, bagaimana? Wajahnya berubah, sepertinya pacarnya marah ya. Bodo amat lah. Aida mana tahu apa yang ada dalam benak Reiko. Dia hanya melirik dan menebak-nebak sendiri saja. Tapi sebetulnya Reiko tidak marah pada Brigita. Hanya tak menyangka kalau akan ada pembahasan seperti ini pagi itu. Ingin rasanya Reiko juga menyuruh Brigita untuk berhenti bicara. Lagi pula ini masih terlalu pagi untuk membicarakan bisnis. Aku tadi malam sendirian di kamar dan aku memikirkan benar-benar semua yang kamu katakan itu, sayang. Dan aku membandingkan sikap Tommy. Aku juga cerita padanya kalau aku punya kekhawatiran. Tapi terpaksa Reiko harus menjadi pendengar yang baik karena Brigita sudah mulai bicara. Kamu bilang tentang perasaanku soal bisnis itu juga. Iya sayang, aku mengatakan padanya kalau kita belum punya uangnya. Dan aku bilang juga kalau aku heran kenapa dia masih menunggu kita dan tidak menghubungi investor yang lain saja. Lalu bagaimana? Hubungan mereka memang jauh sekali. Mereka membangun usaha mereka bersama. Aida menangkap sesuatu kembali dari keseriusan Reiko. Kalau memang kita mengambil kesempatan ini, Sandra dan Tommy sebenarnya hanya ingin aku untung juga. Dia tidak mau hanya sukses sendirian. Dia ingin membantu membesarkan nama perusahaan kita. Jadi Tommy bilang dia tidak keberatan kalau perjanjian itu dibuat atas nama perusahaan kita, BIA dengan perusahaan MTC. Berarti itu atas nama perusahaan kita, bukan atas nama perusahaan Tommy. Dan dia yang akan menjalankan semuanya pakai nama kita, karena keuangan tetap dari kita di awal dan kita yang akan pegang uangnya. Dengan begitu dia tidak akan menipu kita, sayang. Kamu ngerti kan maksudku? Kayaknya pemikirannya balik sampai dia berpikir keras gitu. Reiko menjepit pangkal hidung dan mengerutkan dahinya. Masih tak percaya dengan yang dikatakan Brigita saat Aida tak sengaja mencuri pandang pada Reiko yang diam beberapa detik. Sayang, kamu masih ada di sana? Hanya tak yakin aja sama yang dibilang Tommy. Dia melakukan ini untuk membantu istrinya juga yang namanya ada perusahaan kita. Sandra kan salah satu pendiri, jadi dia ingin istrinya juga membantu dengan dia membantu kita, sayang. Alasan yang masuk akal. Aku rasa tak ada yang perlu dicurigai di sini karena memang Sandra juga pendiri PIA. Ya,
Tommy memang pintar. Dan ini yang membuat Reiko merasa kalau dirinya bisa menerima alasan itu. Makanya, oke, jadi aku ambil kesimpulan kalau kamu yakin mereka bisa jujur kan? Iya, karena memang mereka jujur dan mereka baik. Mereka ingin menolong kita, sayang. Aku rasa dia bukan ingin menolong kita, tapi ingin menolong istrinya dan membesarkan nama istrinya. Tapi memang ada untungnya juga banyak untuk Bi. Reiko seakan-akan mulai bisa melihat situasinya. Oke lah, andaikan mereka memang seperti itu keadaannya, aku percaya dengan mereka. Tapi tetap saja sekarang kita tidak punya uangnya, tidak punya modal, Bi. Jadi kita mau menyerah. Aku hanya pusing dengan uangnya. Kamu tahu kan bagaimana hubungan kita. Dan sebenarnya ini uang bukan masalah kalau kakekku setuju. Tapi sayangnya kakek tidak bisa. Dia nggak tahu bisnis ini dan nggak mungkin mau mendanai. Ini yang membuatku maju mundur. Tak salah dengannya dikatakan Reiko. Kakeknya memang tidak menginginkan untuk mereka bekerja sama lagi. Lalu bagaimana dia memulai ini? Reiko tak bisa berpikir jernih soal ini. Masalahnya sudah banyak. Kalau dibebani cari modal lagi, dia tak akan bisa konsen dengan proyek yang sudah jalan. Kalau kita tidak melangkah dan berusaha, kita akan tetap di kondisi ini, sayang. Iya, aku tahu ini bisa membuat nama kita besar, tapi nilai kerjasamanya nggak kecil. Aku juga tidak tahu bagaimana dapat modalnya. Tapi ini satu jalan untuk kita, dan teman kita sendiri jujur sekali. Dia tidak meminta kita untuk membayar ini semua sekarang kok. Lagi-lagi kepala Reiko ingin meledak. Dia bahkan sudah tidak konsen lagi dengan keberadaan Aida, dan sudah pusing lagi dengan urusan itu. Uang. Dia bilang dia butuh modal, dan dia tidak bisa minta ke kakeknya. Namun Aida sempat mengambil kesimpulan lagi, meski dia berusaha untuk tidak memperdulikannya. Nah, aku pusing sekali, Bi. Sekarang saja 2 urusanku ini belum selesai. Belum lagi kita juga harus menyiapkan untuk tender MTC 1,5 bulan lagi. Kalau kita memaksakan diri untuk mengambil apa yang ditawarkan oleh Tommy, walaupun sebenarnya ini untung besar untuk kita, tapi tetap aja aku khawatir kita nggak bisa ngelakuin ini. Kamu ngerti maksudku? Ya, aku tahu kita nggak punya uang. Aku minta maaf, Bi, tapi nilai yang kita butuhkan ini lumayan besar. Kita bicarakan nanti saat kita ketemu aja ya. Gimana? Aku nggak mau pagi-pagi begini ngeributin masalah kerjaan denganmu. Bahkan sudah sekomplikated itu hubungan mereka, seperti suami istri membahas keuangan keluarga. Seru hati Aida yang tak berhenti komentar, sebab dia memang mendengar semuanya. Ya sudahlah, tak perlu diperpanjang, kita batalkan saja ini. Hei, aku bilang bicarakan ini nanti. Mungkin aku bisa dapat cara buat dapetin uangnya nanti. Kamu enggak perlu pikirkan ini berlebihan dulu, sayang. Maksudku, kamu relax aja di sana liburanmu, nikmatin aja dan enggak usah mikirin banyak-banyak pekerjaan di sini. Enggak usah mikirin masalah uang itu. Memang uang kadang jadi masalah. Lihat aja gimana dia bingung gitu mukanya karena uang. Seru hati Aida yang memperhatikan Reiko sebelum membuang wajahnya lagi. Kalau kamu punya impian, terus kamu tidak memikirkan impian itu, apa bisa, sayang? Tanya yang membuat Reiko memilih diam. Ya sudahlah, aku tutup teleponnya. Maaf, aku mengganggu pagi-pagi. Jangan batalkan apapun pada Tommy. Aku akan mencoba cari uangnya. Sudahlah. Klik. Hahaha, pusing pasti kau di sana. Seru Brigita yang sengaja mematikan telepon itu sambil mencibir. Pening kepalaku. Kemarin malam sia-sia dia tak muncul. Tentu saja yang dimaksud Brigita adalah Gerald Peterson buruannya. Baiklah, dia tak mungkin menghindari pertemuan dengan cara formal kan? Ini membuat hati Brigita gundah.
Aku tidak bisa membiarkan Tommy melepas bisnis itu. Mungkin ini juga jalan aku untuk bertemu dengannya. Bisa lewat MDC, bisa lewat tender ini juga. Apalagi kemungkinan besar memang Tommy yang diterima. Brigita yang takut kehilangan kesempatan mengambil lagi handphonenya dan menghubungi seseorang secepat mungkin. Hai, sudah hilang hangovermu? Wajar jika sahabat Brigita itu menanya seperti tadi. Kemarin Brigita mabuk parah dan meracau. Ini membuat dirinya dan Tommy repot sekali memindahkan Brigita dari nightclub ke hotel. Sandra juga memberikan pada Brigita obat penghilang hangover sebelum dia pulang ke penginapannya. Makanya pagi itu Brigita memang sudah lebih baik. I'm good. Sandra, tender itu bisa kalian keep dulu. Wah, pagi-pagi aku pikir kamu ingin membicarakan apa. Ternyata masalah tender. Apa Raiko sudah setuju? Sejujurnya kami memang masih mentok di uang, tapi aku yakin dia pasti akan menemukan jalannya kok. Bisa kamu bersabar. Kamu tenang saja. Kalau kamu mau mengganti nanti di last minute, tak perlu terlalu dipusingkan ya. Lega hati Brigita ketika mendengar ini, makanya tak tunggu lama dia langsung menjawab. Makasih ya, aku yakin dia akan berusaha keras kok dapetin uangnya. Aku tak akan menghangatkan tempat tidurnya selama dia tak mendapatkan modal itu. Hahaha. Iya, aku percaya padamu. Ya sudah, sana tidur lagi. Kita mau janjian nanti siang kan ke Melasti. Sampai jumpa nanti. Hanya sampai di sana obrolan itu ketika mata Sandra tertuju pada seorang pria yang duduk di meja makan yang sama di hadapannya. Will be difficult. Aku tahu, mereka pasti kesulitan mendapatkan uangnya kan? Sandra membenarkan sambil dia membuka sesuatu yang ada di tangannya. Berlian ini harus dikembalikan kan? Ya, kemarin di hari Valentine itu Sandra mengatakan kalau dia memakai berlian hadiah dari Tommy. Tapi sebetulnya itu hanya pinjaman. Diamond Rental Collection ini cukup populer di kalangan orang-orang kaya, di mana mereka yang ingin memakai perhiasan baru di special occasion bisa meminjamnya. Tapi tentu saja pinjaman itu tidak dengan mudah diberikan. Hanya mereka-mereka yang percaya saja yang bisa melakukan ini. Dan ini bisnis sangat populer sekali di luar negeri, tapi tentu tak sembarangan orang bisa menjadi kliennya. Orang seperti Sandra dan Tommy Pramono tentu saja termasuk orang-orang yang dipercaya itu, dan saat ini Tommy pun mengangguk membenarkan yang dibilang Sandra. Simpan baik-baik dan perhatikan jangan sampai ada lecet karena itu akan membuat kita rugi lumayan. Lihat betapa mereka memang sedang menghemat pengeluaran. Aset mereka memang banyak, tapi kalau dibanding dengan hutang mereka saat ini, kondisinya minus lumayan besar. Kita harus berhati-hati, ini semakin tidak bagus, seru Tommy yang menunjukkan kepada Sandra layar laptopnya. Jadi perusahaanmu drop sahamnya? Tommy membenarkan. Menurut perkiraanku dari peringkat ketiga, kemungkinan besar akan turun ke peringkat ke-7 tahun depan, dan ini tidak bisa dibiarkan seperti ini terus. Tentu saja saat mendengar itu, Sandra pun tersenyum sinis. Mungkin kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak denganku, Tommy. Dengan kondisi seperti itu, mungkin kamu akan terlempar keluar dari 10 besar orang terkaya di Indonesia. Tak salah dengannya dikatakan Sandra. Tapi itu kondisi terburuk kalau kita mendapat banyak gugatan dan harus membayar semua penalti yang terdekat. Tapi kita masih bisa berjuang. Masalahnya sekarang, kondisi keuangan real mereka sangat terburuk. Mungkin akan lebih kaya pengamen di jalanan yang hanya mendapatkan uang 1.000 atau 2.000 rupiah, tapi tidak punya utang. Jadi mau gimana? Dia tidak mungkin bisa menghadirkan uang itu cepat, padahal kita butuh uang itu untuk menyelesaikan semua urusan kita supaya tidak terlempar dan keluar dari 5 besar. Gambaran pernikahan bahagia itu sebenarnya tidak ada bagi hubungan Sandra dan Tommy sekarang. Senyum bahagia di pernikahan itu sebenarnya sudah lewat begitu saja dan hanya tinggal kenangan, di mana sekarang mereka di tahun kedua pernikahannya sudah dikelilingi hutang yang cukup besar.
Tak ada lagi senyum di bibirnya, dan yang ada hanya stres. Tidur dan bangun tidur pun terasa tidak nyenyak, dan semuanya dihantui dengan kehancuran bisnis. Ini mengerikan. Jangan mengunderestimatekan aku. Yang penting sekarang mereka menandatangani dulu perjanjian, karena ini bisa menarik investor yang lain yang lebih siap dengan modal, dan kita bisa minta dia untuk mengirim sebagian modalnya lebih dulu. Tommy, jadi rencanamu ingin mereka menerima 2 modal? 2 atau 3 atau 4 mungkin, sebanyak mungkin yang percaya. Di sini Sandra baru saja mencerna sesuatu. Jadi misalkan modal yang dibutuhkan itu 100 juta dolar terpenuhi dari Reiko, maka kamu akan mencari modal 400 juta dolar lagi, gitu. Kini Tommy pun mengangguk dengan senyum di bibirnya setelah mendengar penjelasan istrinya. Kita bisa menutup semua hutang-hutang kita di tempat lama, dan kita masih punya cadangan untuk tender MTC dari modal Sandra. Untuk yang lainnya akan kita pikirkan saat pembayaran itu diterima. Pembayaran itu masih 4 kali lipatnya. Berarti kita bisa melunasi semuanya, bisa membuka bisnis baru lagi. Dan aku sudah prediksi dengan cara seperti ini kita bisa meraih lagi predikat perusahaan terbesar di Indonesia, mengalahkan Aurora Group. Tapi kan ini resikonya besar, Sandra khawatir. Sandra, kita ini pebisnis. Semakin banyak modal yang kita punya, maka kita bisa putar lebih banyak lagi ke berbagai tempat. Jadi yang penting sekarang masih ada perusahaan sebesar perusahaan Adiwijaya yang bisa kita boncengin. Keturunan Adiwijaya sendiri mau bekerja sama dengan kita, dan ini akan membuat nama kita semakin baik. Jadi itu intinya. Kamu akan menerima semua investor, seru Sandra mulai paham di saat suaminya mengangguk. Kita akan menduplikat kerjasama. Pokoknya yang penting mereka setuju dulu, dan aku akan menyiapkan tim untuk persiapan kerjasama.